Jarum yang sangat halus memindahkan pigmen warna ke bawah kulit. Dengan cara itu dibuat gambar tato permanen pada kulit. Oleh sebab itu, sebelumnya orang harus mempertimbangkan dengan matang. Ja, die sollen sicher sein. Orang harus yakin dulu, karena ini bukan sepasang sepatu yang bisa dikembalikan lagi. Orang harus sangat yakin dan mengerti apa yang sebenarnya dimaksud dengan tato. Und auch verstehen, was ein Tattoo ist. Wir machen heute ein Piercing tidak separah itu, karena aksesori yang digunakan bisa dengan mudah dicopot, jadi banyak yang suka. Wir empfehlen natürlich, Kami menyarankan orang untuk datang dalam keadaan sehat dan senang, jadi siapa saja bisa menggunakan piercing selama tubuhnya memang siap. wenn er sich körperlich dazu bereit fühlt. Tapi dokter kurang suka melihat hiasan tubuh seperti itu. Misalnya dokter Ilker Aydin, dia memperingatkan risiko intervensi semacam itu. Also beim Piercen und Jadi dalam hal piercing dan pembubuhan tato, kita menusuk ke dalam kulit dan masalah yang kemungkinan besar muncul adalah infeksi. Tepatnya terbawanya kuman penyakit ke dalam kulit. Selain itu kemungkinan reaksi alergi. allergische Reaktionen. Selain itu, metode ini juga bisa menyebarkan penyakit seperti hepatitis C dan AIDS. Jadi, standar kebersihan tertinggi harus diperhatikan. Di samping itu, sehari sebelum tanggal yang sudah dijadwalkan, orang sebaiknya tidak minum alkohol dan perut tidak kosong. Essen, trinken ist sehr wichtig. Am liebsten was. Makan dan minum sangat penting. Proses pembuatan sebuah tato bisa berlangsung 3-4 jam. Vorher gut was essen, weil das dauert 3-4 Stunden. Pelanggan ini misalnya baru mendapat apa yang disebut piercing industrial. Untuk itu, 2 lubang dibuat pada daun telinganya di bagian atas dan sisi, kemudian dihubungkan dengan sebuah batang dari logam. Masa penyembuhannya bisa sampai setahun. Also grundsätzlich sollte man Orang harus berusaha untuk tidak terlalu tegang da jetzt nicht zu verkrampft zu sein, dan sedikit rileks, entspannt zu sein, tidak terlalu serius. Sache hinein Sebetulnya prosesnya tidak lama, hanya sedetik, dan jarum sudah menembus kulit. und dann ist die Nadel quasi schon durch die Haut durch. Untuk tato, orang harus merencanakan waktu lebih panjang. Sebuah tato dengan ukuran sebesar ini perlu waktu 1 jam. Sedangkan tato berukuran lebih besar perlu waktu berhari-hari sampai selesai. Juga saat tato dibuat dan setelahnya, orang merasakan sakit. Rasa sakit terutama di daerah yang tidak banyak dagingnya, misalnya pada tangan, pergelangan kaki, dan mungkin juga bahu. Wir kennen das Phänomen, dass die Leute sich eigentlich Kami kenal fenomena di mana orang punya tato di seluruh tubuh, bahkan pada bola mata. Sebetulnya secara medis tidak ada bagian tubuh yang bisa kami bilang tidak boleh ditato atau piercing. Tapi orang harus mempertimbangkan dengan baik apakah orang betul-betul ingin memilikinya. das wirklich möchte. Setelah tato baru selesai dirajah atau setelah piercing dibuat, kulit terbuka. Ini harus dirawat dengan baik sampai sembuh. Man müsste den Tattoo Orang harus merawat tato, dicuci dengan sabun dan air. Kemudian dioles salep khusus untuk tato. mit einem Tattoo-Salbe eincremen. Tato harus dirawat ibaratnya bayi. Kalau dirawat, bayi selalu senang. Dein Baby immer glücklich. Bagaimana dengan piercing? Apa yang harus dilakukan setelahnya? Man sollte halt grundsätzlich jeden Tag das Ganze desinfizieren. Jeden Orang Tag harus membersihkan luka setiap hari. Luka harus disemprot dengan obat antiseptik. Dan jika mungkin, jangan disentuh dengan tangan. und nach Möglichkeit dann auch möglich nicht mit den Fingern anfassen. Selama luka dari piercing dan tato belum sembuh, sebaiknya tidak berenang dan tidak berolahraga. Selain itu, orang sebaiknya menghindari sinar matahari langsung.